Sultan dan Rahim. Yang menerima Bupati Sleman Bapak Benak Marsa SC, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun 2002 hingga September 2023 didominasi suap dan gratifikasi yang dilakukan sektor swasta dan ASN, yakni telah mengungkap sebanyak lebih dari 1.600-an tersangka korupsi. Mirisnya, banyak kasus korupsi oleh ASN dilatar belakangi gaya hidup pasangan dalam keluarga atau disebut dengan hedon. Bahkan, sebanyak 141 tersangka diantaranya merupakan perempuan. Untuk itu, KPK melaksanakan gelaran bimbingan teknis keluarga berintegritas guna menekankan integritas pencegahan korupsi kepada para pejabat seluruh wilayah Indonesia, termasuk kota Yogyakarta, pada beberapa waktu lalu di salah satu hotel di kota Yogyakarta dengan menyertakan para istri atau suami dari pejabat agar mendapatkan asupan pembinaan. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Brigjen Pol Kumbul Kuswiyanto Suyadi mengatakan, pentingnya peran keluarga terutama keterbukaan dan saling percaya adalah kunci dalam sebuah keluarga untuk mencegah terjadinya tipikor. Misalnya, istri harus memastikan dari mana asal uang yang diberikan oleh sang suami. Kasus korupsi yang kita tangani sejak 2000 KPK berdiri sampai dengan 2023 per September, kita sudah melakukan proses hukum terhadap 1.648 tersangka. Di antaranya adalah 141 itu diantaranya adalah wanita. Kaitannya keluarga apa? Banyak pelaku korupsi ini salah satunya karena pengaruh keluarga. Makanya istrinya, kemudian juga melibatkan anaknya dan sebagainya. Makanya bagaimana kita membangun para ASN ini ya untuk hidup sederhana. Istrinya juga harus tahu berapa sih gaji suaminya, apa sih yang dikerjakan suaminya. Perlunya adanya keterbukaan sehingga tidak terjadi lagi seperti hal-hal yang hidup hedon dan sebagainya. Akhirnya karena tidak mencukupi biayanya, akhirnya korupsi dan sebagainya. Keluarga memiliki tugas juga untuk mengimplementasikan, untuk mempersiapkan generasi muda, anak-anaknya, kan gitu. Nah, bagaimana orang tua menjadi toladan bagi anak-anaknya. Kita siapkan mereka untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, Kumbul menyarankan jika hidup sederhana juga perlu ditekankan pada setiap keluarga. Pasalnya, gaya hidup yang tak sebanding dengan penghasilan akan mendorong terjadinya tipikor. Namun, jika kesadaran untuk tidak berperilaku korupsi telah tertanam dalam keluarga, diharapkan kesadaran yang sama juga akan dimiliki oleh lingkungan di sekitarnya. Di samping itu, pejabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo menyampaikan akan ada tindak lanjut dari BIMTEK tersebut di mana nantinya akan dirumuskan dalam sistem seperti apa yang efektif untuk meminimalisir praktek korupsi. Menurutnya sistem tersebut akan berbentuk mulai dari deteksi dini, pembinaan, hingga pengawasan, dan tentunya untuk melancarkan tindakan tersebut, IBI Pemkot Yogyakarta terus melakukan koordinasi dengan KPK. Ini kami mempunyai tujuan adalah untuk memberikan bekal pengetahuan serta membentuk satu sifat namanya integritas yang ini adalah relevan dengan tema ulang tahun Kota Yogyakarta yaitu tatak, tetek, tutuk. Yang intinya adalah hampir sama dengan integritas tadi. Bahwa kita harus berani mengambil langkah-langkah, kemudian juga tetek itu punya komitmen pendirian dan tutuk itu bertanggung jawab atas segala tugas dan tanggung jawab ini secara penuh. Nah, kita berkolaborasi bekerjasama dengan KPK RI dari Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, dalam hal ini adalah pencegahan bagaimana korupsi tidak dilakukan atau kita menghindarkan diri dari perbuatan korupsi itu sendiri di pemerintah Kota Yogyakarta. Seperti diketahui, program BIMTEK Perdana diselenggarakan pada tahun 2023 ini. Lantaran sebelumnya tingkatannya hanya pemerintah provinsi dan kini KPK menyasar pemerintah kota hingga kabupaten.
Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.